Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Malam itu, hujan deras membasahi kota Jogja. Rintiknya mengetuk-ngetuk jendela rumah tua di kawasan Bulak Sumur. Di dalam rumah, seorang pria lanjut usia duduk di kursi kayu, menatap meja kerjanya yang penuh berkas. Lampu pijar berwarna kuning temaram menyoroti sebuah map coklat yang terbuka. Di sampul map itu tertulis jelas, transkrip Mulyono S1, Fakultas Kehutanan, Universitas. Jemari keriputnya menyentuh kertas di dalam map itu. Tatapannya tajam, seolah mengulang kembali setiap kenangan yang terkait dengan nama itu. Mulyono, mantan mahasiswa bimbingannya, yang kini menjadi mantan pejabat tinggi. Namanya sedang menjadi sorotan nasional karena dugaan pemalsuan ijazah. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu depan memecah suasana sunyi. Pria itu bangkit perlahan, menuju pintu. Dua pria berpakaian sipil berdiri di beranda. Salah satunya mengangkat map biru berisi surat perintah, yang tertera jelas logo Bareskrim Polri. Selamat malam, Pak Sutarjo. Kami diminta mengajak Bapak ikut bersama kami. Ada hal yang harus dibicarakan di kantor. Dr. Sutarjo, sang dosen senior, menatap mereka dengan mata yang penuh tanya. Ia tahu, ini bukan undangan biasa. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya mengambil jas tipisnya, lalu berjalan keluar. Hujan menyambutnya dengan dingin. Sebuah mobil hitam menunggu di pinggir jalan. Di kursi belakang mobil, pikirannya berputar cepat. Ia ingat semua desakan yang datang beberapa pekan terakhir. Wartawan yang mengepung rumahnya, telepon dari orang-orang tak dikenal, dan pesan singkat yang mengancam keluarganya. Semua demi satu tujuan. Agar ia diam, dan tidak mengatakan apapun tentang ijazah Mulyono. Namun malam ini, Dr. Sutarjo merasa tekanan itu akan mencapai puncaknya. Ia belum tahu, apa yang menunggunya di balik pintu kantor Bareskrim nanti. Tapi satu hal ia pahami, kebenaran yang ia simpan di dalam map coklat itu adalah sesuatu yang banyak orang ingin lenyapkan. 3 bulan sebelum malam hujan itu, sebuah transaksi gelap terjadi di parkiran basement hotel mewah di pusat Jakarta. Udara di dalam basement lembab, bau oli bercampur asap knalpot memenuhi ruangan. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di sudut yang remang. Seorang pria turun dari kursi pengemudi. Seragamnya tidak terlihat, tapi gerak tubuhnya menunjukkan disiplin seorang aparat. Ia adalah AKP Wahyu, anggota kepolisian yang dikenal berprestasi di luar, namun di balik layar menyimpan sisi gelap yang jarang orang tahu. Dari arah berlawanan, seorang pria berkemeja rapi mendekat sambil membawa koper besar berwarna hitam. Tanpa basa-basi, koper itu diletakkan di kap mobil. Klik, kunci terbuka, dan di dalamnya tersusun rapi tumpukan uang tunai berikat tebal, memenuhi hampir seluruh ruang koper. Di pojoknya, sebuah flash disk kecil berwarna merah tergeletak di atas amplop putih. Wahyu menatap isinya, lalu menutup koper perlahan. Jangan ada kesalahan. Salinan ini harus terlihat asli, sama persis seperti ijazah resmi universitas di Jogja. Nama penerimanya, Mulyono. Pria berkemeja itu mengangguk, lalu berbisik pelan. Semua sudah ada di flash disk. Template ijazah, tanda tangan digital rektor, bahkan cap basahnya. Tinggal kamu yang rapikan. Tak ada saksi mata. Tak ada kamera pengawas yang aktif di sudut itu. Transaksi berlangsung singkat, tapi nilainya cukup untuk membeli kesetiaan dan menutup mulut banyak orang. Sejak malam itu, Wahyu mulai bekerja dalam diam. Di ruang kerjanya yang terkunci rapat, ia membuka file di dalam flash disk. Lembar ijazah itu tampak sempurna. Nama Mulyono tercetak rapi, disertai tanggal kelulusan dan nomor registrasi yang sesuai format universitas. Tak ada yang akan menduga bahwa lembar itu hanyalah salinan buatan.
Namun ada sesuatu yang ganjil. Dalam folder lain, Wahyu menemukan dokumen tambahan, notulensi bimbingan skripsi yang kosong, tanpa satupun tanda tangan dosen pembimbing. Ia bertanya-tanya, mengapa dokumen itu juga diserahkan padanya. Saat itu, ia belum tahu, dokumen kosong itu adalah kunci yang bisa menjatuhkan Mulyono. Dan kelak, kunci itu akan berada di tangan orang yang paling tidak ingin ia hadapi, Dr. Sutarjo. Di sisi lain kota, Sutarjo sendiri mulai merasakan gelombang tekanan yang makin besar. Telepon dari nomor tak dikenal berbunyi larut malam. Pesan ancaman singkat muncul di layar. Diam, atau keluarga jadi taruhannya. Ia tahu, badai besar sedang menuju ke arahnya. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan selamanya bisa bersembunyi di balik pintu rumahnya. Nama Mulyono terus menghiasi halaman depan media nasional. Setiap berita membicarakan satu hal yang sama, keaslian ijazahnya dari universitas ternama di Jogja. Di media sosial, tagar-tagar yang menuntut pembuktian kebenaran terus naik di urutan teratas. Di tengah riuhnya pemberitaan, semua mata mulai tertuju pada satu orang, dosen pembimbingnya, Dr. Sutarjo. Hanya dia yang tahu bagaimana proses akademik Mulyono saat kuliah di Fakultas Kehutanan dulu. Setiap hari, wartawan berdiri di depan gerbang rumahnya. Mikrofon diacungkan begitu pintu terbuka. Pertanyaan yang sama selalu dilontarkan. Apakah ijazah Mulyono asli, Pak? Atau, apakah benar dia pernah menyelesaikan skripsinya? Namun Sutarjo hanya menggeleng pelan dan menutup pintu. Ia tahu, bicara sembarangan bisa menjadi bumerang, apalagi dengan tekanan yang terus ia terima. Dari pihak kampus, ia mendapat pesan halus untuk tidak ikut memperkeruh suasana. Dari orang-orang tak dikenal, ia mendapat ancaman yang jauh lebih keras. Satu pagi, ancaman itu menjadi nyata. Saat ia membuka pagar rumah, sebuah amplop terjatuh dari sela-sela pintu. Di dalamnya ada foto cucunya yang sedang berjalan pulang sekolah, diambil dari jarak dekat. Di bawah foto itu tertulis dengan tinta merah, "Kalau bicara, cucumu bisa tak pulang." Darahnya berdesir. Tangan tuanya bergetar memegang foto itu. Ia menatap sekeliling, namun jalanan sepi. Tidak ada tanda siapa yang meninggalkan amplop tersebut. Sore harinya, ia mencoba menghubungi seorang kolega di kampus, berharap mendapat dukungan. Namun yang ia dengar justru pesan samar. "Sutarjo, ini sudah menyangkut orang besar. Jangan ikut campur. Simpan saja rahasianya. Tidak ada gunanya melawan." Malamnya, ia duduk lama di meja kerjanya. Map coklat berisi dokumen asli bimbingan Mulyono tergeletak di depannya. Semua bukti itu ada di tangannya. Daftar bimbingan yang kosong, catatan skripsi yang tak pernah selesai, dan lembaran tanda terima administrasi yang menunjukkan Mulyono tidak pernah mendaftar ujian akhir. Di luar rumah, hujan mulai turun. Sutarjo memandangi lampu jalan yang temaram. Ia sadar, semakin lama ia diam, semakin kuat cengkeraman orang-orang yang ingin menutup kebenaran ini. Tapi jika ia bicara sekarang, bukan hanya posisinya di kampus yang hilang, nyawanya pun bisa terancam. Di tengah kebimbangan itu, ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini, ia tahu, tamunya bukan wartawan. Ruang interogasi Bareskrim terasa dingin, meski pendingin udara nyaris tak terdengar. Lampu putih di atas meja menyorot tepat ke wajah Dr. Sutarjo. Di seberangnya, 3 penyidik duduk dengan wajah datar, berkas-berkas menumpuk di hadapan mereka. Salah satu penyidik mendorong selembar kertas ke arahnya. "Tanda tangani ini, Pak. Cukup tulis bahwa ijazah Mulyono asli. Selesai. Bapak bisa pulang." Sutarjo memandang kertas itu lama. Isinya sudah disiapkan rapi. Tinggal tanda tangan, dan semua tekanan akan berakhir. Namun ia tahu, jika ia menandatangani, ia ikut menanggung dosa kebohongan itu. "Maaf, saya tidak bisa," ucapnya pelan. Tatapan penyidik yang duduk di tengah berubah tajam. "Bapak tahu resikonya? Ini bukan permainan, Pak Sutarjo. Banyak orang berharap Bapak kerja sama." Sutarjo menunduk, lalu menarik napas panjang.
Dalam benaknya, terbayang kembali isi map coklat yang ia simpan di rumah. Draft skripsi Mulyono yang tak pernah selesai, lembar bimbingan kosong, dan dokumen administrasi yang membuktikan bahwa Mulyono tak pernah memenuhi syarat kelulusan. Semua itu adalah bukti yang bertolak belakang dengan ijazah yang beredar sekarang. Salah satu penyidik yang sejak awal diam, hanya mengamati, tiba-tiba berkata, "Bapak membawa map coklat itu, kan?" Nada suaranya setengah perintah, setengah ancaman. Sutarjo menggeleng. "Benda itu ada di tempat yang aman. Tidak akan mudah kalian temukan." Ruangan hening sejenak. Ketegangan terasa menusuk. Salah satu penyidik berbisik pada rekannya, lalu keluar ruangan. Yang tersisa hanya 2 orang, dengan tatapan seperti elang mengawasi mangsanya. "Pak Sutarjo," ucap salah satunya dengan suara rendah. "Terkadang, demi kebaikan bersama, kebenaran harus dibiarkan terkubur." Sutarjo menatapnya lurus. Kebenaran yang dikubur tetap akan busuk. Dan baunya akan sampai kemana-mana. Percakapan itu terhenti ketika pintu terbuka kembali. Penyidik yang keluar tadi kembali masuk, membawa sebuah map mirip milik Sutarjo. Namun Sutarjo tahu, itu bukan miliknya. Map itu hanyalah salinan yang dibuat untuk memanipulasi berkas. Mereka ingin mengganti bukti aslinya dengan dokumen yang sudah diubah. Di saat itu, Sutarjo sadar, mereka tidak hanya ingin ia diam, tapi juga ingin menghapus semua jejak yang membongkar kebohongan Mulyono. Malam itu, selepas interogasi yang penuh tekanan, Dr. Sutarjo pulang dengan langkah berat. Jalanan Jogja yang basah oleh hujan membuat lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban yang tidak kasat mata menekan bahunya. Beberapa jam kemudian, ketika ia sedang menulis catatan kecil di ruang kerjanya, suara ketukan pelan terdengar dari pintu belakang rumah. Ketukan itu tidak seperti tamu biasa. Perlahan, ia membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang pria berseragam sipil, wajahnya setengah tertutup topi. Begitu cahaya lampu menerpa, Sutarjo langsung mengenalinya. "Wahyu?" tanyanya pelan. "Ya, Wahyu." Salah satu penyidik Bareskrim yang menekannya di ruang interogasi. Tapi lebih dari itu, Wahyu pernah menjadi mahasiswanya di Fakultas Kehutanan, sekitar tahun 2001. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Sutarjo curiga. Wahyu menunduk. Suaranya bergetar. "Saya ikut dalam kebohongan ini, Pak. Saya dibayar untuk membuat salinan ijazah Mulyono. Semua sudah disiapkan oleh orang-orangnya. Tugas saya hanya merapikan dan memastikan tidak ada yang mencurigakan." Sutarjo menatapnya tajam. "Kenapa kau mau melakukannya, Wahyu?" Diam sesaat, lalu keluar jawaban lirih. "Saya butuh uang. Tapi, saya juga punya hati nurani. Dan hati nurani saya tidak tenang sejak melihat berkas bimbingan yang kosong itu. Saya tahu, Mulyono tidak pernah lulus dengan cara yang benar." Dari saku jaketnya, Wahyu mengeluarkan sebuah flash disk. Di dalamnya ada salinan ijazah yang saya buat, beserta rekaman suara orang suruhan Mulyono yang memerintahkan pembayaran. "Pakai ini, kalau suatu saat Bapak mau buka suara." Sutarjo menerima flash disk itu, tapi wajahnya tetap muram. "Kau sadar, kalau aku menggunakan ini, hidup kita berdua akan berubah selamanya." Wahyu mengangguk. "Saya tahu, Pak. Tapi lebih baik saya hancur karena mengatakan kebenaran, daripada hidup nyaman di atas kebohongan." Malam itu, setelah Wahyu pergi, Sutarjo menatap lama flash disk di tangannya. Sekarang, ia tidak hanya memegang bukti dari masa lalu Mulyono, tapi juga pengakuan dari orang dalam. Ia sadar, permainan ini sudah jauh lebih besar dari yang ia kira. Namun ia juga tahu, waktu untuk diam sudah hampir habis. Sejak malam ketika Wahyu menyerahkan flash disk itu, Dr. Sutarjo tidak lagi tidur nyenyak. Setiap bunyi motor yang berhenti di depan rumah membuatnya waspada. Setiap dering telepon membuat dadanya berdebar. Ia tahu, semakin lama ia menyimpan bukti, semakin besar pula risiko yang mengintai. Desakan datang dari semua arah. Dari pihak kampus,
Ia diminta untuk menjaga nama baik alma mater. Dari orang-orang yang mengaku utusan, ia mendapat peringatan keras untuk tidak membuat masalah. Sementara dari media dan masyarakat, ia justru dibanjiri pertanyaan, memohon ia bicara. Suatu pagi, ia duduk di meja makan sambil menatap cucunya yang sedang bersiap berangkat sekolah. Anak itu tersenyum polos, tidak tahu badai yang sedang melingkari keluarganya. Saat itulah, Sutarjo sadar, diam berarti membiarkan kebohongan terus menguasai. Siang itu, ia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia mengetik undangan sederhana di laptopnya, lalu mengirimkannya ke semua redaksi media besar di tanah air. Lokasinya jelas, halaman depan kampus tempat Mulyono dulu kuliah. Waktunya, 2 hari lagi. Judul acara, Konferensi Pers Dosen Pembimbing Mulyono. Kabar itu menyebar cepat. Telepon dari pihak kampus berdatangan, memohon ia membatalkan acara. Pesan ancaman pun kembali masuk, kali ini jauh lebih kasar. Batal sekarang, atau kamu tidak akan sampai di hari itu. Namun Sutarjo tak goyah. Ia menyimpan semua dokumen asli di sebuah tempat yang hanya ia ketahui, bersama flash disk pemberian wahyu. 2 hari itu ia jalani dalam diam, hanya sesekali keluar rumah untuk membeli kebutuhan. Hingga tibalah hari yang ditentukan. Matahari bersinar terik di atas langit Jogja. Halaman kampus sudah penuh oleh wartawan, mahasiswa, dan alumni yang penasaran. Kamera televisi dan ponsel mengarah ke podium kecil yang berdiri di tengah. Di balik gedung, Sutarjo berdiri memegang map coklat di tangan kanan, flash disk di tangan kiri. Wajahnya tenang, meski di dalam dada jantungnya berdetak keras. Ia tahu, begitu ia melangkah ke podium, tidak ada jalan untuk kembali. Satu kalimat terngiang di kepalanya, lebih baik aku mati membawa kebenaran, daripada hidup dalam kebohongan. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju menuju kerumunan yang menunggu. Langkah kaki Dr. Sutarjo terdengar jelas di atas paving halaman kampus. Sorot kamera mengikuti setiap gerakannya. Beberapa wartawan langsung menodongkan mikrofon, namun ia hanya mengangkat tangan, meminta semua menunggu sampai ia bicara di podium. Begitu berdiri di depan mikrofon, ia membuka map coklat itu. Suara kertas berdesir, menambah tegang suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya lantang. Sorak kecil terdengar dari sebagian mahasiswa yang menanti kebenaran. Saya, Sutarjo, mantan dosen pembimbing Mulyono di Fakultas Kehutanan, akan menyampaikan sesuatu yang mungkin akan membuat sebagian dari kita kecewa, tetapi ini adalah kebenaran. Ia lalu mengangkat selembar kertas, salinan ijazah yang selama ini jadi bahan perdebatan publik. Ijazah ini bukan asli yang diterbitkan oleh universitas kita, ucapnya dengan nada berat. Riuh langsung pecah di antara kerumunan, wartawan berebut memotret, mahasiswa saling berbisik. Sebelum semua tenggelam dalam kegaduhan, Sutarjo mengangkat flash disk yang diberikan Wahyu. Di sini ada salinan digital proses pembuatannya, termasuk keterlibatan seorang anggota kepolisian yang dibayar untuk membuat tiruannya. Dan saya tahu siapa yang mengatur semua ini. Ia menyebut sebuah nama, bukan nama Mulyono, melainkan sosok yang selama ini bekerja di balik layar. Seseorang yang ternyata mantan koleganya di kampus, yang dulu juga menjadi dosen senior. Semua kamera langsung mengarah ke wajah Sutarjo, merekam setiap kata. Tiba-tiba, dari sisi kerumunan, beberapa pria berbaju polos bergerak cepat. Mereka menuju ke arah podium. Suasana menjadi ricuh. Mahasiswa mencoba menghalangi, wartawan berteriak meminta mereka mundur. Namun dua pria itu justru memperlihatkan kartu identitas, penyidik Bareskrim. Pak Sutarjo, ikut kami. Anda perlu memberikan keterangan resmi, ujar salah satu dari mereka. Kerumunan terdiam. Sutarjo menatap map dan flash disk di tangannya, lalu menyerahkannya kepada seorang wartawan muda di barisan depan sambil berbisik, "Kalau aku tak kembali, pastikan ini sampai ke publik." Ia melangkah pergi bersama penyidik, meninggalkan halaman kampus yang masih dipenuhi riuh pertanyaan. Di langit Jogja,
Awan hitam mulai berkumpul, seolah ikut menyimpan rahasia yang baru saja terbuka. Kebenaran sudah terucap. Dan kini, semua topeng pun mulai jatuh. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran, sekuat apapun ditutup rapat, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terungkap. Kebohongan, meski dibungkus dengan jabatan dan kekuasaan, akan runtuh ketika cahaya kejujuran datang. Dan ingatlah, setiap ilmu, setiap gelar, dan setiap pencapaian yang kita raih, hanya akan berarti bila diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah. Maka, marilah kita senantiasa menjaga amanah, berkata benar walau itu berat, dan menjauhi tipu daya yang merugikan orang lain. Karena hidup yang bersih dan berkah lebih bernilai daripada kedudukan tinggi yang dibangun di atas dusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersholawat kepada baginda Rasulullah, serta dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan kisah ini, agar semakin banyak orang yang mengambil pelajaran darinya.